dengan perbuatan, dengan tulisan dan lain sebagainya. Semakin dia mampu, maka semakin mulia akhlaknya. Dan itulah yang dicontohkan baginda Muhammad SAW ketika dilempari, dihajar dengan batu sepanjang jalan di kota Taif. Beliau datang malaikat dua, lapor mau angkat gunung, mau ditimpakan ke kota Taif. Beliau hanya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tidak dendam, tidak marah, tapi justru mendoakan kaumnya tersebut. Nah, di antaranya fenomena akhir zaman ini ya, ada akhlak yang sangat tidak mulia dari kita-kita ini. Karena adanya satu godaan yang bernama handphone. Yang bernama handphone ini. Handphone dan semisalnya ini membuat kita sering tidak berakhlak kepada orang lain. Dewasa ini sering kita melupakan etika atau adab dan sopan santun terhadap mereka yang berada di sekitar kita, terutama saat berhadapan dengan orang lain. Keberadaan gadget yang membuat manusia terhubung ke dunia maya telah membuat manusia mengabaikan kehidupan nyata di hadapannya. Ini anehnya kita ini, karena dunia maya, dunia nyata lupa. Karena dunia maya lupa sama dunia nyata. Apa itu dunia nyata? Orang yang lagi di depan kita itu dunia nyata. Yang jauh tidak kelihatan itu namanya ghaib. Ya, ghaib itu kan yang tidak kelihatan. Ustadz Iis di sana tidak kelihatan, Ustadz Iis ghaib. Makanya orang kalau nggak masuk sekolah lagi apa? Ghaib ya. Kalau masuk dibilang hadir. Dunia mata ada di depan mata. Tapi seringkali akhir-akhir ini yang kelihatan mata nggak dilihat, yang nggak kelihatan yang dilihat. Betul nih. Ya, yang kelihatan nggak disapa, yang nggak kelihatan disapa. Nah, ini aneh memang. Seringkali secara sadar maupun tidak, ketika diajak bicara oleh seseorang, kita justru sibuk dengan handphone atau hal lain hingga tidak memberikan seluruh diri kita untuk lawan bicara kita. Lain halnya dengan Rasulullah SAW. Orang kafir yang berbicara kasar dan keras kepada beliau pun dipersilahkan untuk bicara hingga tuntas dan beliau mendengarkan dengan seksama. Setelah mereka selesai, barulah Rasulullah SAW menjawab ucapan mereka. Begitu pula para ulama pewaris Nabi Muhammad SAW. Ya, diantaranya adalah Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita bahas dulu ya. Jadi Rasulullah SAW kalau ada non muslim yang ngajak beliau bicara, Rasul nggak mengatakan udah diam lu kafir lu diam, nggak ada begitu. Mau ngomong apa silahkan sampai tuntas. Setelah selesai bicara, Rasul kembali yang berbicara. Sekarang saya akan menjawab. Nah, ini cara bicaranya rijal, cara bicaranya kaum pria dalam tanda petik. Cara bicaranya para nabi, para rasul, orang soleh, orang pinter. Cara bicaranya begitu. Beda dengan kalamun nisa, cara bicaranya perempuan. Nah, perempuan tuh kalau bicara bukan maksud menyinggung perempuan ya, Mbak. Tapi memang wataknya perempuan kalau bicara, temennya ngomong dikit langsung ditimpalin, ngomong dikit langsung ditimpalin, ngomong dikit langsung ditimpali. Ya kan? Ada enggak perempuan yang bicaranya begitu? Ada itu, di TV juga ada. Ya kan? Yang bicara gitu, ngomong dikit timpalin, ngomong dikit timpalin. Itu style gaya bicara perempuan. Tapi kalau Islam enggak mengajarkan cara bicara yang seperti itu. Cara bicaranya bagaimana? Dengarkan lawan bicaramu sampai dia selesai, kemudian giliran kamu bicara. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi salah paham. Karena kalau ada orang bicara baru dikit kita potong, seringkali kita salah mengerti dan memahami sebetulnya apa yang dimaksud. Dan kalau kita baru bicara sedikit dipotong, orang juga akan salah paham, nggak ngerti yang kita maksud. Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi itu beliau hampir tidak pernah meninggalkan tasbih di tangannya. Terus nih tasbihan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat tahlil itu selalu di lidahnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam satu hari bisa
puluhan ribu, bahkan lebih dari 100.000 dalam satu hari. Karena emang nggak berhenti, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus begitu. Sehingga dulu saya masih ingat almarhum Habib Anis itu ngomong, ayah saya dulu beberapa orang di Solo ini kalau punya tasbih baru yang terbuat dari biji pohon tuh ya, ada buah ada bijinya. Orang dulu kan suka punya tasbih bahannya dari biji itu. Nah, biasanya masih kasar, nggak gilap. Itu minta tolong sama Habib Alwi, Habib tolong tasbih saya dipakai. Dipinjamkan ke Habib Alwi. Sehari 2 hari diambil kembali. Untuk apa? Karena kalau gilapkan yang gosok kelamaan. Kalau dipinjamkan Habib Alwi sudah berkah dipakai, dalam waktu 2-3 hari sudah gilap karena kena gesekan tangannya terus. Masya Allah. Tapi beliau yang seperti ini, yang sangat sayang sama zikir, yang nggak mau lepas sama zikir. Kalau ada tamu, orang ngajak bicara, Habib saya tidak perlu, beliau lagi zikiran, maka langsung ditaruh tasbihnya. Iya silahkan bicara. Dihadepin, nggak sambil komat kamit. Lalalala, nggak ada begitu. Subhanallah, subhanallah, nggak ada. Didengarkan sampai selesai udah dijawab. Selesai dijawab, urusannya selesai. Permisi, saya lanjutkan lagi zikir saya. Udah zikir terus. Nah ini kita kadang juga begitu. Terima tamu, oh iya. Terus, iya. Oh begitu. Nah, sorry ya, sebentar ya. Masya Allah. Nah, ini contoh. Enak enggak ngomong sama orang begini? Gak enak. Oh, orang lain itu mas gak enak. Apalagi itu anak ngajak ngomong kita begitu. Terus, ya ini kita kasih contoh nih sama anak ini. Oh iya. Oh, jadi gitu. Anaknya ini, bapaknya asik main handphone, ibunya asik main handphone. Dengerin jawab tapi sambil main handphone. Hasilnya apa? Copy paste, anak niru. Diajak ngobrol sama ibunya. Nah, kamu begini, Bu. Ini gini. Lihat ibu. Setelah ibunya lagi lihat apa ini? Potret dirinya sendiri seperti itu. Nah, ini adab. Makanya kita harus mengajarkan diri kita dengan mencontohkan. Kalau lagi ngomong sama orang lain, taruh handphonenya. Dah, ada perlu apa silahkan. Selesai, saya akan lanjutkan kegiatan saya. Silahkan begitu. Nah ini yang diajarkan sama ulama. Jangan pakai metode bicaranya perempuan. Dikit-dikit nyelanya kan zaman sekarang kan pakai handphone. Oh iya. Jangan seperti itu. Atau nimpali. Orang lagi bicara dipotong potong. Jangan seperti itu. Pakai kalamur rijal, cara bicaranya para wali, cara bicaranya orang-orang soleh. Beda kalau memang kita niat pengen jatuhkan orang, nah itu tidak mulia. Dalam perdebatan sekalipun ada moderator, nanti fulan bicara, ya kemudian moderator mempersilahkan yang lain menanggapi. Jangan debat kusir, nggak ada manfaatnya. Nah ini ada bicara ini yang sudah banyak orang lupa. Cara memperlakukan orang lain yang ada di hadapan kita, lawan bicara kita. Nah fenomena di meja makan duduk 5 orang zaman sekarang ini, nanti Anda boleh survei ke tempat-tempat makan yang ada di mall atau di restoran, duduk 5 orang ini ya. Ini handphone kalau nggak ditumpuk dimasukkan keranjang, masing-masing main handphone ini. Betul enggak? Betul kan? Sehingga yang di depannya ini dihargai atau kurang dihargai? Kurang dianggap. Nyatanya yang di luar lebih dianggap. Yang di luar lebih dianggap. Nah ini dalam pelajaran akhlak zaman dulu, bab ini belum masuk. Belum ada handphone soalnya. Kerangkaannya udah ada, tapi babnya ini belum masuk. Maka saya menambahkan di akhir zaman ini, termasuk orang yang kurang beradab, diajak bicara oleh orang lain, dia sibuk main handphone. Dan anak yang biadab, kalau diajak bicara sama orang tuanya, sibuk main handphone. Ini anak yang sangat tidak beradab alias kurang ajar tingkat tinggi. Naudzubillah min dzalik. Pelakunya kalau ada di sini nggak usah ngaku. Ya kita ini masih biadab kok ya.
masih biadab, kurang beradab sama orang tua. Diajak bicara, kadang ya, sebentar toh Bu, masih penting nih Bu. Sebentar toh Bu, ini penting Bu. Sebentar Bu, penting, Masya Allah. Jadi yang di luar sana lebih penting dari ibumu, lebih penting dari ayahmu nih. Yang di luar sana ini di depanmu, ibu, orang tuamu, bapakmu, kamu anggap itu kurang penting sehingga nanti saja nggak jadi masalah. Tapi yang di luar sana kalau nanti masalah begitu. Nah ini salah ini. Jangan seperti itu kawan-kawanku. Mari kita beri contoh yang baik pada diri kita sendiri. Karena semakin kita beradab, itu semakin kita menghargai diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita menempatkan diri kita berkelas. Berkelas apa? Kelas Nabi, kelas Rasul, kelas wali. Tiru aja kelas yang begitu. Jangan kelas-kelas yang lain. Paham? Dah, saya kasih kesempatan nanya satu orang. Saya jawab cuma 2 menit. Ada yang nanya? Alhamdulillah. Belakang? Tidak ada yang nanya? Alhamdulillah. Jin? Nah, rupanya Jin mau nanya. Gimana? Betul. Melanjutkan pembahasan yang bab sebelumnya, masalah persahabatan itu. Mana ada doa biar kita dikasih teman yang baik. Yang saya tanyakan, bagaimana sikap kita terhadap teman yang buruk, yang mungkin menyebalkan, menjengkelkan, atau mungkin menusuk dari belakang mungkin. Atau sekarang teman yang nikung mungkin. Teman yang buruk juga kan kalau ditinggalkan itu nanti malah biasanya tambah buruk gitu. Mereka juga pengen jadi baik kadang kan, pengen berubah, pengen jadi baik lah. Kalau kita jauhi malah dia tambah buruk gitu. Jadi sikap kita yang baik kepada yang seperti itu bagaimana? Jazakumullah khairan, pertanyaan yang cakep. Iya. Di sini banyak pria-pria yang ditikung sama kawannya sendiri. Banyak wanita-wanita yang juga menikung kawannya sendiri atau tertikung oleh kawannya sendiri. Atau dikhianati, disakiti, dicaci, dimaki, apapun bentuknya. Kelihatannya duduk jadi teman, kalau pergi jadi musuh. Ya, model begini ini bahaya. Model begini bahaya. Terus bagaimana? Ya jangan jadikan temanmu. Jangan jadikan temanmu. Khalil ini teman kan selalu menemani. Terus bagaimana? Ya jadikan kenalan saja. Kenalan. Kenalan itu bagaimana? Haknya beda dengan teman. Ya, haknya beda dengan teman. Caranya begini. Kalau ada majelis yang bagus, aja, yuk gitu. Tapi kalau kamu diajak masuk dunianya, I'm sorry, nggak bisa. Paham kan? Dikondisikan dia ikut kita, sehingga kita tidak terkena pengaruh buruknya, dan kita juga tidak mempengaruhi dia yang buruk, karena kita juga punya sifat-sifat yang buruk, tapi kita bawa ke kondisi yang baik, sehingga kita untung, dia pun untung. Jangan ditinggalkan, tapi jangan kamu mendatangi dia, biarkan dia mendatangi kamu. Loh Beb, tapi kan kalau nanti kita tinggalkan dia hilang, emangnya Tuhannya kamu? Jangan lupa yang ngasih hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk salah satu bentuk tidak meninggalkan teman yang paling penting adalah mendoakannya. Tiap malam didoakan. Kelihatannya tubuh kita memang gak berdekatan, tapi doaku selalu menyertaimu tanpa sepengetahuanmu. Doakan terus. Ada kalimatnya Habib Abdullah Haddad. Orang zaman sekarang ini kalau kamu mau tolong dia, justru dia nyeret kamu masuk dalam kubangan yang lebih gelap. Bil makna begitu. Seperti kamu tidak bisa berenang atau belum ahli renang, ada orang tenggelam, minta tolong sama kamu, dia tenggelam. Tangan kamu julurkan, dipegang sama dia. Bukannya kamu berhasil narik dia, kamu yang diseret, tercebur bareng, kelelep mati bareng loro-loro nih. Makanya kita harus lihat nih, ini teman yang bagaimana ini? Yang kira-kira bisa kita tarik atau kita akan tertarik, kan kelihatan tuh dari perjalanan hidup. Oh kalau dia mau diajak pengajian, dia mau diajak zikir, dia mau diajak kumpul, dia ngajak bahas ilmu, nah ini bisa diharapkan perubahannya. Tapi kalau cuma mau nongkrong, giliran diajak pengajian lari, diajak pergi tempatnya kiai sembunyi, ya diajak yang khair dia nggak mau, yang seperti ini bahaya. Oke? Insya Allah berkah dan manfaat. Besok kita lanjutkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah
nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Silakan kurmanya ditukarkan, diniati ngasih buka temannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.